jumpa kembali. Sampai jumpa kembali. Welcome back to the channel Waktu ke Waktu bersama gue Aras dan Dana yang nanti akan muncul di video ini juga. Buat kalian semua, thank you. Hari ini gue cerita berdiri untuk menceritakan berdirinya Waktu ke Waktu. Waktu ke Waktu itu berdiri di bulan kurang lebih di bulan September tahun 2018. Kalau sekarang bulan Desember 2019 berarti sudah 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Di situ awal mulanya adalah dari Bro Dana yang telepon gua. Bro, gua ada kepikiran ide nih. Gimana kalau kita bikin YouTube channel yang bahas soal jam tangan? Sebentar, di sini gue berpikir kenapa yang diajak gue, karena kan gue satu nggak ngerti jam tangan, dua jam tangan gue juga cuma sebagai pemakai dan gue nggak ngerti apa sebenarnya yang gue pakai jam tangan itu maksudnya. Kenapa gue? Dia bilang gini, bro, gue ngerti jam tangan, lo ngerti kamera, kenapa nggak kita satuin aja? Lo nge-shoot gue yang lagi ceritain atau gue lagi bahas curhatin soal jam tangan gue, kata Dana, kurang lebih seperti itu ya waktu itu di telepon. Oh iya juga sih, make sense. Kenapa nggak begitu aja? Akhirnya untuk lebih dalam lagi kita janjian ketemu, dan kebetulan waktu itu dia juga ada waktu longgar, dia datang ke rumah gue, kita ngobrol untuk mematangkan pertama kali kita itu menentukan nama dari YouTube channel yang akan kita buat. Namanya maksudnya kalau salah kan udah jadi waktu ke waktu itu kalau nggak salah apa ya, gue nggak inget sih, maksudnya kandidat nama apa aja kemarin yang ada di listnya Dana itu include waktu ke waktu ya. Akhirnya kita berdua memutuskan untuk nama channel waktu ke waktu. Pembahasan waktu ke waktu itu kayak never ending, karena dari waktu ke waktu nggak cuma hanya soal jam tangan yang menunjukkan waktu, dan banyak hal lain yang berkaitan, yang relate dari hidup kita semua, gua, Dana, lu semua, dari waktu ke waktu. Satu itu dari soal nama. Terus kita punya pikiran kalau kenapa kita tuh nggak benar-benar maksimalin apa yang ada. Kayak misalkan alhamdulillah gue punya kamera, dia punya beberapa koleksi jam tangan, dan bapaknya Dana juga punya koleksi jam tangan. Kenapa kita maksimalin apa yang ada, ilmunya dan materi yang ada di perjalanan dari awal berdiri sampai sekarang. Itu memang kita ada beberapa items yang kita beli, dan itu kita anggap bukan sebagai barang konsumtif, itu adalah bahan investasi. Investasi apa ya? Karena kita menginvestasikan barang ini sebagai nanti pengerjaan di YouTube-nya gitu. Misalkan kayak contoh, misalkan Dana waktu itu ada perlu beli jam lagi karena memang dia kepengen beli jam, ya akhirnya kan bisa jadi konten juga memang, selain memang dia suka dan buat koleksi, nama-nama koleksinya ya. Kayak waktu itu gue pernah beli laptop dari hasil jual motor gue yang nggak kepake. Maksudnya gue ada 2 motor, satu nggak kepake, kenapa daripada diem baik di garasi, kenapa nggak gue manfaatin lebih manfaat lagi, yaitu gue jual dan gue tambahkan sedikit lagi buat beli laptop baru supaya nggak lemot ketika gue ngedit video buat diuploadnya. Terus banyak lagi manfaatnya, seperti kan gue sama Dana sebelum ada YouTube ini sering ya, maksudnya ketemuan gue di jam-jam pulang kerja, dia pulang kerja, kita ketemuan di Jakarta. Karena gue kan kerja di Bekasi, gue ke Jakarta buat hanya sekedar ngopi, dan ngopi pun ya paling ngobrolan kita adalah soal hidup lagi, ngomongin cewek, ngomongin ya pasti umumnya cowok, ngomong soal umumnya pembahasan cowok gitu maksudnya. Kenapa kita nggak bikin ini lebih bermanfaat lagi ketika lu ketemuan, lu bisa bikin karya. Nah di situ juga
jadi pertimbangan kita berdua. Boleh juga, maksudnya ya udah kita ketemu untuk membuat sesuatu yang akhirnya dari situ kita bisa belajar lebih banyak lagi. Lu bisa belajar memanage waktu, lu bisa belajar memanage tenaga lu, karena itu juga sebagai karyawan, kita sebagai pekerja dan sebagai kepala rumah tangga ya, kita punya istri, masing-masing punya istri. Kita belajar tanggung jawab lu ke keluarga, tanggung jawab lu ke kerjaan lu yang di kantor, tanggung jawab lu terhadap penonton, audiens, teman-teman semua nih, teman-teman waktu semua. Kita juga punya tanggung jawab loh. Kita nggak cuma asal gue ada video nih, gue upload terus lu nonton terus udah gitu aja. Enggak, kita harus punya kita punya misi. Maksudnya apa yang kita sajikan itu minimal punya manfaat buat penonton, buat lu semuanya nonton. Plus kalau memang toh ini menghibur, alhamdulillah. Terus hal-hal plus lainnya itu dari kita mendirikan YouTube waktu ke waktu ya, kita belajar belajar banyak ucapkan tolong, banyak ucapkan terima kasih, banyak ucapkan sorry. Maksudnya kayak misalkan gue nih minta tolong Dana, bro tolong dong bikinin editin ini dong, gue lagi nggak sempet nih, sorry ya, thank you, kayak gitu. Maksudnya hal-hal sederhana itu yang kita sering kita lakukan untuk saling membangun, saling melekatkan lagi ya bonding gua sama Dana gitu. Maksudnya biar lebih gimana ya, maksudnya lu bikin karya bareng lu, tapi relasi lu atau partner kerja lu tidak memiliki bonding yang yang erat itu gitu. Kan lebih bagus lagi ketika bondingnya oke, kita satu pemikiran, satu frekuensi. Kenapa enggak? Kenapa harus menunda? Nah, untuk hal baik lainnya dari kita membuat, gua sama Dana ya, gua membuat YouTube channel ini adalah ketika kita bisa saling isi pengetahuan masing-masing. Contoh ya, karena gua lebih mengerti soal kamera, lebih mengerti soal gimana sih lu ngedit atau ngambil video yang nggak biasa gitu misalkan, itu bisa gua sedikit share infonya, share ilmunya ke Dana. Dan ketika gua butuh beli jam nih, atau gua butuh nyari jam yang begini ya, karena Dana dia ngerti soal jam ya, kenapa nggak kita balik tanya lagi, kira-kira yang gimana ya, kira-kira budget sekian apa ya, ini enaknya beli yang apa ya untuk misalkan gue sendiri atau buat kado gitu. Jadi dan nggak cuma sebatas soal video dan jam tangan doang kita share ilmunya, bener-bener hal yang ada di dunia ini. Bahkan insya Allah soal hidup setelah dunia ini pun kita saling berbagi ya. Maksudnya kita tahu apa, kita coba share. Salah benernya ya Allah alam, paling nggak kita bisa saling punya, kita kan dua kepala ya, pasti dua isi pemikiran ya, itu lebih enak kalau saling berbagi seperti itu. Dan hal ini pun di support karena memang kita sebelumnya sudah sedekat itu. Dan mungkin sini udah terbukti ya, maksudnya kita satu frekuensi untuk banyak hal. Kalau perbedaan sih jangan ditanya, kita banyak beda persepsi ya, namanya juga dua manusia yang beda ya. Tapi kan nggak harus jadi batas ya untuk bisa berkarya bareng gitu. Mungkin segitu dulu video gua yang sekarang ini. Mohon maaf banyak kurangnya. Sampai jumpa kembali di lain video. Terima kasih. Bye bye.